Halo motherfucker, kembali lagi dengan gue di channel Evili Kasel ini, channel paling family friendly sebanyak sejarah, sepanjang abad di dunia, seret dan salam semesta. Di kesempatan kali ini gue akan share cara flash Asus Zenfone Max Pro M2 dengan tipe Asus X01 BDA atau di bawahnya itu nomor buildnya PK Q1 ya, WW. Ya, yang penting adalah Asus Zenfone Max Pro M2 ya, X01 BDA. Oke, nah ini sebenarnya HP-nya udah berhasil gue flash via SD card. Jadi buat kalian yang masih ada recovery-nya, yang masih bisa masuk ke recovery, gue saranin kalian flash via SD card aja karena resikonya lebih kecil. Caranya kalian bisa cek link card di atas kanan atau di deskripsi. Tapi bagi kalian yang Asus Zenfone Max Pro M2-nya udah nggak bisa masuk ke recovery atau mati total, ya mau nggak mau cara flashnya via keyfill seperti yang akan gue jelaskan di video ini. Oke, let's begin, mari kita mulai. Nah, di sini hal pertama yang kita perlu siapkan adalah pastinya firmware Asus Zenfone Max Pro M2 ya dengan tipe ZB630KL ya. Jadi ZB630KL atau ZB631KL itu sama aja, firmware-nya tetap sama aja, yang ini juga bisa dipakai gitu. Oke. Nah, yang kedua adalah OnePlus Qualcomm drivers. Nah, karena chipsetnya Qualcomm via keyfill, jadi kita butuh Qualcomm drivers. Dan terakhir adalah KeyPST atau keyfill. Kalian bisa download ketiga file di deskripsi. Cara downloadnya juga udah gue jelasin di artikel. Setelah kalian download, kalian ekstrak dengan cara klik kanan pilih ekstrak here. Dan kalau misalkan minta password, passwordnya evilikasel.com. Bukan kalau misalkan sih udah pasti minta password karena filenya gue passwordin. Kalau nggak gue passwordin, banyak yang re-upload sembarangan anjir. Oke, jadi setelah diekstrak maka hasilnya akan seperti ini, folder firmware-nya, dan isinya juga akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita install keyfill-nya. Ini dia, ada file yang namanya KeyPST, formatnya Windows Installer. Kita klik kanan lalu pilih install, kita klik next, klik I agree, lalu next lagi. Kita klik next, dan proses install. Oke, di sini kita tunggu sampai proses installnya selesai. Nah, untuk install drivers-nya kalian harus masuk ke Qualcomm mode dulu atau EDL mode. Dan cara masuk ke EDL modenya, posisi mati, tekan dan tahan tombol volume up dan volume down, tekan dan tahan tombol volume up dan volume down, lalu sambil colokan ke USB. Nanti akan terdeteksi sebagai keyboard Hulk ya, keyboard Hulk di device manager. Ya, intinya bakal terdeteksi. Dan kalau misalkan udah terdeteksi, nanti akan gue jelaskan tutorial install driversnya ya. Oke. Nah, di sini proses install keyfill-nya udah selesai. Selanjutnya kita buka atau kita jalankan keyfill yang udah terinstall. Biasanya muncul di start menu Windows. Nah, ini dia keyfill. Kita klik kanan pilih Run as Administrator, klik yes dan tunggu sampai keyfill-nya terbuka. Oke, motherfuckers, di sini keyfill-nya udah terbuka. Setelah keyfill-nya terbuka, kita centang pada bagian flat build, lalu pada select programmer kita klik tombol sebentar ini gue rapihin dulu. Pada select programmer kita klik tombol browser dan kita arahkan ke dalam folder firmware Asus Zenfone Max Pro M2 yang kita udah ekstrak tadi, hasil ekstraknya. Nah, karena gue ekstraknya di dalam folder download lalu compressed, dan di sini ada folder ZB630KL ya, atau firmware Asus Zenfone Max Pro M2 hasil ekstraknya. Oke, Firhost MBN. What a minute. Tunggu. Kok nggak ada sih? Sebentar deh. Kok nggak ada sih? Coba ya sekali lagi ya. Oke. Di sini akan gue klik select programmer, lalu gue arahkan ke firmware Asus Zenfone hasil ekstrak tadi. Kok nggak ada ya? Sebentar cuy. Harusnya ada loh. Shit. Bentar ya. Oh, berarti tadi kan ini ya, tadi kan Firhost Programmer MBN. Nah, kita ganti menjadi Firhost Programmer ELF ya, ELF. Jadi kita ganti sebagai ELF. Nah, maka akan muncul file yang namanya procmmc UFS Firhost SDM 0660 DDR ya. Pokoknya satu doang sih yang muncul kayak gini ya. Selanjutnya kita klik open. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya pada download kita klik tombol load XML, lalu kita arahkan ke dalam folder firmware-nya juga ya. Ini gue ulangin, dalam folder firmware-nya juga, dan kita pilih, sebentar gue agak lupa. Sebentar gue ngeliat dulu. Programmer Unpers XML. Oh, berarti yang atas aja ya. Kita pilih yang atas, Programmer Unpers XML. Lalu patch 0 XML. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita siapkan HP Asus Zenfone Max Pro M2-nya. Oke, di sini masih posisi hidup dan akan gue matiin HP Asus Zenfone Max Pro M2-nya.
tekan tombol power dan kita pilih matikan daya. Nah kalau misalkan HP Asus ZenFone Max Pro M2 nya udah mati, kita siap-siap ya tekan dan tahan tombol volume up dan volume down sambil kita colok kabel USB seperti yang gue katakan tadi ya. Tekan dan tahan tombol volume up dan volume down, lalu sambil colok kabel USB. Di sini posisi drivers-nya anggaplah belum terinstall ya. Nah di sini terdeteksi sebagai Qualcomm-nya itu emang agak sedikit lama. Jadi kita tetap tahan aja dengan posisi seperti ini sampai di device manager itu muncul drivers ya. Kalau misalkan belum terinstall, driversnya akan muncul sebagai Keycom USB bulk. Nah gitu, USB bulk. Tapi kalau misalkan driversnya udah terinstall, munculnya Qualcomm HS USB Key Deloader 9008. Kalau misalkan belum terinstall, munculnya Keycom USB bulk, kalau nggak salah seperti itu kurang lebih. Ini kita tetap tahan aja sampai muncul. Nah akhirnya muncul juga kan. Jadi terdeteksinya itu emang agak lama ya kan. Jadi oh shit, putus koneksi kan, putus koneksi. Kalau misalkan putus koneksi, kita ulang lagi aja. Posisi mati dan terisi baterai, tekan dan tahan tombol volume up dan volume down, lalu kita colok kabel USB. Gue tadi putus koneksi bukan salah gue ya, tapi karena salah konektornya itu rada-rada tolol. Nah malah sekarang terdeteksinya unknown. Kalau misalkan unknown, kita restart dulu aja HP-nya, kita restart dulu, kita ulangin. Oke, ini akan gue percepat sampai HP-nya merestart. Oke, gue ulangin lagi aja stepnya kayak tadi. Nah karena konektornya itu rada-rada tolol ya, harus ditekan-tekan gitu. Jadi sebisa mungkin jangan ada gerakan biar nggak putus koneksi kayak tadi ya. Oke, kita ulangin volume up dan volume down secara bersamaan, tekan dan tahan tombol volume up dan volume down sambil kita colok kabel USB. Dan kali ini semoga nggak putus koneksi, nggak kayak tadi ya. Jadi jangan disenggol-senggol, gerakannya jangan terlalu bergerak biar nggak putus koneksi. Oke, terdeteksinya agak lama, jadi kita harus sabar. Tetap tekan volume up dan volume down-nya sampai muncul drivers di bagian port. Oke motherfuckers, dan finally terdeteksi sebagai Qualcomm HS USB Key Deloader 9008. Nah, bagi kalian yang belum terinstall driver, itu biasanya munculnya Keycom USB bulk ya di bagian device manager. Nah, cara installnya gimana bang? Oke, cara installnya akan gue jelasin. Misalkan ini Keycom USB bulk nih, driversnya belum terinstall. Kalian klik kanan lalu pilih update, lalu pilih yang bawah browser my computer, lalu pilih browser. Nah, kalian arahkan ke dalam folder driver Qualcomm ya yang kalian udah ekstrak tadi. Nah, contohnya ini dia KeyCSR. Nah, lalu pilih yang bitnya sesuai Windows yang kalian gunakan. Di sini pakai 64 bit, berarti pilih yang 64 bit. Selanjutnya kita klik tombol pick me from a list, lalu pilih have a disk, lalu arahkan lagi ke dalam folder driver yang udah kita ekstrak tadi ya. Nah, ini dia KeyCSR, lalu kali 64 dan di sini ada file namanya KeyCSR setup ya. Formatnya adalah setup information. Kita klik open. Kita klik OK dan akan muncul Qualcomm HS USB Key Deloader dan kalian tinggal klik tombol next. Nah, kalau misalkan udah klik tombol next nanti muncul notifikasi install driver, kalian klik tombol install driver gitu, oke. Nah, kalau misalkan udah berhasil nanti akan terdeteksi sebagai Qualcomm kayak gini. Nah, di sini gue udah berhasil jadi nggak perlu gue praktekin lagi yang tadi ya. Oke, selanjutnya di keyfile-nya juga akan terdeteksi sebagai Qualcomm HS USB Key Deloader 9008 COM6 dan di device manager juga COM6. Nah, selanjutnya kalian baca Al-Quran dari awal sampai akhir dan malam ini harus selesai. Bagi kalian yang non muslim, kalian wajib masuk muslim dulu biar proses flashnya itu berhasil. Nggak bercanda. Kita harus ada toleransi ya, jadi ya cukup aja bismillahirrahmanirrahim aja dan kita klik tombol download ya, semoga nggak error, semoga proses flashnya itu berhasil, amin. Oke, di sini gue klik tombol download. Oke motherfuckers, di sini proses flashnya sedang berlangsung dan lihat proses flashnya berjalan, yang artinya adalah filenya dan tutorial dari gue itu emang bener-bener work. Anjing, nggak ada tutorial gue tuh yang nggak work, fuck this. Oke, di sini proses flashnya akan memakan waktu sekitar 5 menit sampai 15 tahun. So kalian mati dulu aja, kalian mati suri dulu. Kalau misalkan proses flashnya udah selesai, kalian bisa hidup lagi. Oke motherfuckers, di sini proses flashnya udah selesai. Kalau misalkan udah selesai itu muncul tulisan download sukses pada keyfile ya. Seperti yang kalian lihat ya, di sini nggak ada error dan downloadnya sukses, finish download, yang artinya proses flashnya udah selesai. Nah, kalau misalkan udah selesai gimana bang? Kalau misalkan udah selesai kalian bundir aja, nggak bercanda ya. Kalau udah selesai ya kita lepas kabel USB dan kita nyalakan HP Asus ZenFone Max Pro M2-nya seperti biasa dengan menekan tombol power yang sedikit agak lama lah ya. Kita sambil charger juga nggak apa-apa. Sampai HP-nya nyala atau terasa getar atau muncul gambar. Nah, muncul kan? Boom. Oke, kalau misalkan kayak gini nggak masalah ya. Ini karena bootloadernya itu masih terkunci, nggak masalah. Ini kita abaikan aja dan HP-nya akan merestart otomatis. Dan kita tunggu sampai proses bootnya selesai. Nanti akan masuk atau otomatis masuk ke setup.
Nah, oke Gan. Jadi di sini gue punya tips. Jadi Asus Zenfone Max Pro M2 ini mirip sama Asus Zenfone Max M2 ya. Jadi nggak ada Pro. Jadi Asus Zenfone Max M2 itu nggak ada Pro. Sedangkan yang ini itu ada Pro. Jadi beda file, beda firmware gitu ya. Gue pertama kali nyoba flash Asus Zenfone Max Pro M2 pakai file firmware Asus Zenfone Max M2 dan ternyata prosesnya gagal. Dan gue juga baru sadar ternyata Asus Zenfone Max Pro M2 sama Asus Zenfone Max M2 itu beda file ya, beda tipe. Jadi jangan sampai salah tipe. Oke, di sini kita percepat proses bootnya. Oke, motherfuckers, finally Asus Zenfone Max Pro M2-nya itu udah masuk ke menu. Oke, seperti yang kalian lihat ya, di sini beda menu alias kalau tadi ROM-nya ada Free Fire dan sekarang nggak ada ya, alias emang udah terbaru. Oke, sekian tutorial cara flash Asus Zenfone Max Pro M2 dari gue, Fili Karsel. Kalau misalnya yang bingung atau kesulitan, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa like, share, bacot.